Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan sekalian, sahabat sekalian? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan saya Asrif Widodo, selalu setia menemani Anda sekalian untuk berbincang-bincang, membahas masalah agama secara sederhana, ya nggak ribet. Nah, sebelumnya saya sudah sampaikan pembahasan tentang menunda-nunda pembayaran hutang puasa. Nah, itu teman-teman itu kalau orangnya apa ya dalam kondisi hidup menunda dan masih hidup orangnya. Nah, sekarang kita akan bahas ini bagaimana orang yang meninggal dunia padahal punya hutang puasa dan belum dibayar hutang puasa itu. Bagaimana hukumnya kan? Apa yang harus dilakukan? Jadi kita harus tahu karena ini menyangkut hukum-hukum Allah ya, kita wajib melaksanakannya. Ya, seperti biasa ya, saya akan bawakan juga referensi ya, masih kitab yang sama Fiqh Syam karya Dr. Muhammad Hasan itu ya, di sini ada bab juga mautul mukallaf qablal qada. Ya, orang mukallaf yang meninggal sebelum qada puasa. Masih ada hutang puasa, meninggal. Gimana ini? Mari kita lihat kitabnya baru kita bahas ya kan. Sahabat sekalian, saya bacakan kitabnya. Wa amma idza matal mukallafu qablal qada. Adapun kalau seorang mukallaf ya, kita ini mukallaf ya, orang dah akil balik itu mukallaf ya, meninggal dunia sebelum qada. Nah, sebelum bayar hutang puasa. Fa imma ayyakuna qad tamakkana minal qada'i wa imma alla yakuna kadzalik. Maka juga ada dua kemungkinan. Apakah dia itu sudah memungkinkan untuk qada atau belum memungkinkan untuk qada, sudah meninggal duluan. Nah, beda hukumnya teman-teman. Yang pertama, fa in mata walam yatamakkan minal qada'i, kalau dia sudah meninggal duluan dan memang belum ada kemungkinan ya, belum punya kemungkinan untuk qada listimrori udhrihi ya, karena udurnya terus berlanjut. Nah, misalnya dia sakit tidak sembuh-sembuh ya kan, padahal belum bayar hutang puasanya, atau masih dalam kondisi safar belum mukim atau sudah meninggal ya, fa innahu la syai'a alaihi wala ala walihi wala fi tirkatihi. Maka sesungguhnya dia ini tidak punya tanggungan apa-apa, tidak juga terhadap walinya dan tidak juga pada tirkah atau harta peninggalannya, alias tidak punya kewajiban apa-apa. Li'annahu, nah, sebab sesungguhnya itu furido lam yatamakkan ya, dia difardukan ya, tetapi dia belum memungkinkan min fi'lihi ya. Dia diberi kewajiban untuk mengqada tapi belum memungkinkan untuk melakukannya ilal maut, sampai dia menemui kematian. Fasaqata hukmuhu, maka ya gugurlah ya hukumnya. Qiyasan alal hajj, dikiaskan kepada haji, idza matal insanu qabla tamakkuni min adaihi ya, dikiaskan kepada haji apabila manusia ya meninggal dunia sebelum memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji itu. Maka ya tidak ada kewajiban orang mati ya belum haji ya, karena tidak mampu atau belum memungkinkan ya tidak ada kewajiban apa-apa. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amma idza jala udruhu wa tamakkana minal qada. Adapun kalau orang ini sudah hilang udurnya dan sudah memungkinkan untuk qada, illa annahu lam yaqdi, tetapi dia belum juga menunaikan qada itu, belum bayar qadanya, hatta mata, sampai dia meninggal, fa innahu yajibu fi tirkatihi muddun minat ta'am. Nah, orang ini wajib ya dikeluarkan satu mud ya, makanan dari harta peninggalannya ya, an kulli yaumin wajaba alaihi qada'uhu walam yaqdihi, dihitung dari setiap hari yang dia wajib untuk mengqadanya dan tidak atau belum diqadanya. Artinya dia harus membayar fidyah. Nah, satu mud setiap hari yang dia belum bayar hutangnya itu.
Kama yajuzu liwalihi ayyasuma anhu insya'a. Boleh juga walinya, kalau tidak fidyah, walinya ya menggantikan puasanya kalau dia mau. Nah, ini. Fahuwa bil khiyari bainal it'ami anhu. Nah, maka ini dia boleh memilih antara memberi makan mintir katihi dari harta peninggalannya, awisyam anhu, atau berpuasa atas namanya. Nah, ini teman-teman, jadi orang ini kalau terjadi ya, nah, sudah ada kemungkinan ya kan ya, untuk mengkodok puasa tapi belum dikodok juga sampai dia meninggal padahal undurnya sudah hilang, maka dia pertama boleh memilih apakah bayar fidyah dari hartanya itu 1 mud tiap hari atau walinya menggantikan puasa atas namanya. Wa dzalika lima rawahul Bukhari wa Muslimun an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun," siapa yang meninggal dan punya tanggungan berpuasa, soma anhu waliyuhu, maka walinya yang berpuasa atas namanya. Ini sahabat sekalian. Masih ada hadis lain yang sahih dari Bukhari Muslim ya, yang intinya tanggungan hutang puasa itu harus dibayarkan. Maka ini menurut qaul qadim Imam Syafi'i yang banyak diperhatikan para ulama ya. Jadi ada pilihan antara fidyah atau walinya yang menggantikan puasanya. Jadi kesimpulannya adalah orang yang mukallaf itu kalau meninggal sebelum qada ada 2. Yang satu ya, satu orang ini belum punya peluang atau belum ada kemungkinan untuk membayarnya ya, sampai berlanjut udurnya akhirnya meninggal dunia, maka orang ini ya sakotoh hukumuhu ya, gugur hukumnya, seperti orang yang tidak mampu haji sampai mati ya tidak dituntut apa-apa. Yang kedua, kalau orang itu sudah tidak punya udur lagi, sudah memungkinkan untuk mengkodok tapi diulur-ulur kemudian dia sampai meninggal, maka tadi ya dia boleh memilih antara bayar fidyah 1 mud per harinya atau walinya menggantikan puasanya. Ya, demikian sahabat sekalian ya. Jadi jelaslah hukum orang yang menunda kodok puasa itu. Ya, apakah dia nanti menunda itu hidup orangnya atau justru menunda lalu meninggal sebelum dibayar puasanya, itu hukumnya seperti itu ya. Nah, untuk lengkapnya sahabat sekalian bisa melihat video saya sebelumnya itu terkait dengan hal ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.